Halo teman-teman semuanya. Saya lanjut di part kedua ini ya. Sorry saya potong karena memang videonya supaya tidak terlalu panjang. Oke, di sebelumnya kita sudah melakukan tes ada SJH dan SJH tentu tidak menghasilkan apapun di sini ya karena memang dia tidak ada apa itu namanya? Tidak masuk dalam radar ADM, MAN dan PRS ini. Nah, selanjutnya saya akan mencari untuk nilai berikutnya, yaitu menanyakan golongan. Ya, menanyakan golongan, kemudian menentukan gaji pokoknya berapa. Berarti golongan juga menjadi sebuah pertanyaan kepada si user yang tadinya tanya nama, kemudian tanya kode, kemudian sekarang akan menanyakan golongan. Jadi saya tambahkan biar satu blok aja ya. Saya tambahkan di sini std out write, masukkan golongan. Oke, jadi saya masukkan golongan di sini, kemudian pasti atau tentunya seperti halnya pada perlakuan nama dan kode, golongan juga saya tambahkan untuk tempat penginputannya. stdin.readLine. Ini jangan sampai kayak tadi ya. Maksudnya read line scene ternyata terketik read byte scene sehingga membuat bingung sendiri. Oke, itu string. Nah, saya sudah mendapatkan nilai untuk golongan dan pastinya nanti akan muncul pertanyaan kita untuk mengisikan golongan. Oke, dan seharusnya di bawah saya untuk mencari nilai gaji pokok. Nah, nilai gaji pokok ini dikarenakan variabel golongan ya, ketentuannya ya. Seperti halnya ini kita lihat golongan A 1.200.000, golongan B 1.500.000 dan golongan C adalah 2 juta. Saya mencoba untuk mengingatnya supaya tidak bolak-balik ke sini. A 1.200.000, B 1.500.000 dan C 2 juta. Maka saya buat dua if golongan ya sama, saya digunakan upper aja karena nanti khawatirnya saya menuliskan A besar dengan A kecil itu akan menjadi permasalahan atau menjadi perbedaan nilai ya gara-gara menerapkan konsep sensitive case. Jadi kalau di sini gapoknya untuk A berarti 1.200.000 ya. Kemudian else if golongan to uppercase B berarti saya membuat gapoknya adalah 1.500.000 dan else if untuk C go to string to upper C berarti gapoknya di sini adalah 2 juta. Sedangkan jangan lupa untuk memberikan else karena nanti gapok akan error pada saat kita cetak karena dia berpotensi dengan nilai 0 atau dia tidak memiliki nilai. Gapok di sini. Nah, yang harus juga teman-teman ketahui, variabel else itu untuk pemberian nilai defaultnya itu samakan dengan tipe datanya ya. Kalau misalnya tipe datanya double berarti nilai terkecil dari double adalah 0. Kalau tipe datanya string berarti nilai terkecilnya bisa kalian menggunakan strip ataupun kosong. Jadi kalau kosong kan tidak ada nilai ya, tidak muncul sama sekali. Tapi ketika kalian menuliskan dengan strip atau tidak ada bagian atau no bagian ya, apapun itu, maka akan memberikan sebuah informasi kepada si user bahwasanya oh, saya tidak ada bagiannya ini nih ya. Kayaknya ada ketentuannya nih. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah sampai ke sini. Dan kalau kita mau nulis, mau ngetik juga atau mau menampilkan hasil gapoknya seperti apa, juga bisa. Ini tinggal saya jalanin aja. Ini untuk memastikan aja ya, guys. Guys, ADM A oke 1.200.000 ya. Sekali lagi tes MAN dan B ya, B 1.500.000. Oke,
Sudah selesai untuk tahapan kita mencari gapok tunjangan. Sekarang kita mencari PPh. Untuk mencari PPh 100%, berarti sebenarnya PPh itu adalah pajak penghasilan. Berarti dari tabel ini, untuk dikatakan penghasilan kotor, itu berarti kan gaji pokok yang telah ditambahkan tunjangan. Nah, kemudian dapatlah PPh. Maka PPh ini sudah ditentukan nih 100%, 10% di sini, tidak ada tidak ada ketentuan. Nah, maka untuk mencari PPh-nya adalah seperti ini. Buat mencari PPh 10%. Berarti untuk mencari PPh adalah gapok atau gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan, kemudian dikalikan 10%, berarti 0,1. Oke, seperti ini. Nah, saya lebih senang saya menggunakan buka kurung-kurung tutup supaya menjadikan prioritas gapok dan tunjangan ini dikerjakan dulu, baru dikalikan dengan 10%. Tapi kalau kalian tidak menggunakan buka kurung-kurung tutup, maka tunjangan akan dikalikan dulu dengan 10%, baru ditambahkan gapok. Seperti itu, karena memang prioritas di dalam operasi matematika juga berlaku di dalam pemrograman. Oke, PPh juga sudah. Sekarang saya akan mencari gaji bersih. Gaji bersih berarti seluruh penghasilan itu dikurangi pajak. Berarti gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi dengan PPh. Cakep. Mencari gaji bersih. Berarti gaber adalah buka kurung-kurung tutup, baru saya kurangi PPh ya. Berarti di sini saya buatnya adalah gapok yang telah ditambahkan dengan tunjangan. Oke, teman-teman semuanya sudah berhasil, dan kita coba untuk ngeprint ya hasilnya. Mencetak hasilnya. Berarti saya buat print. Saya buat print kosong nih. Oke, ini bisa buat begini aja. Contoh data gaji. Oke, saya akan mencetak nama pegawainya siapa, biar lurus ya. Itu musiknya. Oke. Ini saya tambahkan dengan nama. Kalian bisa menggunakan nama, dan saya juga bisa menggunakan kode bagian. Kalian juga bisa menggunakan begini. Gimana enaknya? Tapi saya tuliskan dua-dua ya. Siapa tahu kalian juga penting. Wow. Oke, bagian. Kemudian apalagi golongan. Golongan ini saya coba untuk membuat secepat mungkin, karena saya tidak biasa untuk saya nggak begitu pandai untuk mengedit video itu. Jadi saya malas untuk mengcut ataupun mengedit seperti apa. Jadi saya buat itu, ini tidak ada permasalahan pada saat saya mempraktekkan ini ya. Ini real semuanya, dalam video saya semuanya hampir real ya. Tunjangan, kemudian PPh high, PPh 10%, PPh apa kira kok bisa error? Kenapa? Terjadi error, dibilang the argument type double cannot be assigned to the parameter type string. Jadi begini teman-teman, tunjangan ini itu dideteksi dengan tipe data double. Tapi kenapa kok kamu gabungkan saya dengan string? Tunjangan ini terdeteksi double, jelas. Tetapi ketika kita membuat concatenation atau menggabungkan dengan string, ini kan string.
dia menolak, dia protes. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lakukan konversi aja lah dari double ke string, to string. Jadi kalian tinggal menambahkan to string aja guys, atau teman-teman. Oke. Jadi di sini tinggal saya mencari gaji bersih. Hai. Oh. Gaji bersih berarti gaber to string juga. Oke, selesai. Tutup deh. Oke, mari kita lihat. Saya jalankan hasilnya. Fatih Farah. Oke, saya membuat Farah. Dia kode bagiannya man dan golongannya adalah C. Dan hasilnya adalah nama pegawainya Farah, kode bagiannya man, nama bagiannya manajemen dan golongannya C, serta tunjangan, PPh dan juga gaji bersih. Ada yang kelewatan. Ini seharusnya ada namanya gaji pokok. Oke. To string. Nah, jadi kalau saya tambahkan akan menambah gaji pokok secara otomatis. Nah, lantas pertanyaannya, mana Mas praktek ataupun peran daripada looping itu gitu. Nah, di sini baru kita bahas tentang bagaimana perannya loop itu berlaku. Nah, pada saat saya run sekali ini ya, teman ya, saya menuliskan Farah ya, Farah kemudian ps, kemudian golongannya saya masukkan adalah B. Oke, berhenti. Jadi kalau saya menghitung nama orang lain lagi, katakanlah saya ingin menghitung Fahmi masalahnya, berarti saya harus merankan lagi ya, run lagi. Ketika saya menghitung yang namanya Fadil, maka saya harus merun lagi, tidak dalam sekali run. Nah gitu. Nah inilah fungsinya. Maka dari itu saya coba menambahkan 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan tadi, 3 pilihan loop, yaitu for, while, dan do while. Anda masih ingat pada saat di video saya do while itu saya menjelaskan bahwasannya ketika saya tidak ingin mengulang, setidaknya saya sudah mencetak atau sudah menghitung 1 pegawai dulu, atau saya sudah melakukan pengulangan sekali walaupun pengulangan berikutnya tidak diinginkan. Tetapi berbeda dengan for dan while ya, berbeda dengan for dan while. Kalau tidak ada pengulangan, yang dia tidak melakukan aksi apa-apa gitu. Nah, kalau kalian bingung, tonton video saya di 2 atau 3 video ke belakang lah ini ya. Gitu ya. Maka saya di sini untuk pertanyaan ini sampai ke sini akan saya masukkan dalam bentuk do while. Ya, jadi saya akan memulainya do while di sini. Oke. Do, saya memulai dari sini do dan saya akhiri dengan while di sini. Oke, berarti yang akan mengulang nanti pasti nanya lagi, masukkan nama, masukkan kode, masukkan golongan dan mencetak. Oke, berarti ini saya akan pindahkan, saya akan cut dan pindahkan ke dalam do while, ke dalam do. Oke, dan dia akan mengulang lagi karena apa? Karena apa? Jadi setelah menghitung ini, saya coba untuk memunculkan lagi ya, teman-teman di sini ya, memunculkan ini apa sebuah pertanyaan. Teman-teman mau menghitung gaji pegawai lain, misalnya begitu. Berarti saya harus menambahkan variabel lagi ya. Variabel lagi, ini katakanlah lagi misalnya. Oke, saya membuat variabel lagi ya. Variabel lagi ini asumsi saya adalah untuk mengecek mau menghitung lagi apa enggak. Jadi saya buat lagi tipenya string ya. Kemudian turun. Setelah cetak selesai, baru muncul pertanyaan ini. Pertanyaan lagi. Gitu. Lagi. Berarti saya buatnya adalah std out write ingin menghitung hitung gaji pegawai lain. Kemudian pilih ketikannya Y atau ketikannya N gitu ya. Oke. Nah, kemudian
ini akan disimpan dalam sebuah variabel lagi. Berarti stdin dot read lines in to string. Nah, berarti variabel lagi sudah mendapatkan nilai dalam bentuk y atau n, atau selain ini pasti, karena kita nggak bisa apa itu namanya tuh, memberikan batasan kepada user mau ngetikkan apa aja. Tapi apapun ketikannya, yang jelas yang akan dibaca itu hanya y gitu ya. Berarti saya buat di sini lagi. Jika lagi itu upper diketik y, maka dia akan mengulang lagi ke atas. Oke, jika tidak, saya akan menuliskan di sini lagi untuk ucapan misalnya terima kasih udah menggunakan aplikasi ini. Oke, seperti ini ya. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, dimasukkan nama karena memang program sudah masuk do, tidak ada permasalahan apapun do ini, langsung masuk yang pertama. Kemudian saya menuliskan adalah si Fahmi. Kemudian turun ke bawah, Fahmi sudah disimpan oleh variabel nama, turun ke bawah, masukkan kodenya. Saya kodekan adalah man. Man juga sudah disimpan oleh variabel kode, kemudian ditanyakan golongannya. Saya masukkan golongan si Fahmi adalah C. Nah, setelah di bawah ini, dia akan mencari nilai-nilai yang lain. Bla 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 bla, muncullah ini, ya kan? Kemudian diturun lagi, mencari gapok, tadi mencari bagian ya, bagian dan apalah gitu. Mencari, cari sampai gambar kemudian dicetak dan hasilnya seperti hanya pada layar ini. Setelah mencari hasil, dia muncul di sini. Ada pertanyaan, hitung gaji pemain lain. Yang tadi sebelum saya memasukkan do while, dia selesai. Tapi pada saat saya menambahkan do while, dia menambahkan lagi. Hitung gaji pegawai, ketika saya menambahkan no, maka dia berakhir. Terima kasih udah menggunakan aplikasi ini. Nah, tetapi ketika saya coba untuk praktekkan yang yes ya, Fadil, saya membuat dalam bentuk PRS dan golongannya adalah B. Oke, saya mengetikkan Y, maka dia akan menanyakan lagi, masukkan nama pegawai yang lain. Saya mungkin Ferry dan A, golongannya adalah A. Kode bagiannya A, salah. Kode bagiannya tidak dijumpai dan tunjangan juga tidak dapat, kasihan. Oke, coba lagi. Fatih ADM aja. Kemudian golongannya adalah C. Iya. Seperti itu. Jadi kalau saya no baru berhenti. Oke. Kalian sudah tahu bagaimana fungsinya ya. Pengulangan itu penting juga dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Mungkin ini maksud saya. Jadi saya memberikan contoh yang lebih real di dalam aplikasi bisnis, ya, aplikasi bisnisnya. Dan mungkin ini kalian jumpai di channel yang lain. Maka ajak teman-teman semua untuk belajar di sini ya. Oke, selanjutnya saya akan memperbaiki lagi algoritmanya. Mungkin kalaupun tidak sempurna ya mendekati lah gitu. Oke, perhatikan di sini teman-teman semuanya. Saya coba menjalankan. Saya tidak menuliskan nama pegawainya. Kemudian dia masuk lagi. Nah, di sini perlu peran bahwasanya ada kita bisa menggunakan pengulangan yang lain sehingga memaksa kita untuk menginputkan gitu ya. Kalau nama pegawai tidak diinput, dia tanya lagi, masukkan nama pegawainya. Kode bagian juga gitu. Kalau lupa memasukkan, dia minta masukkan kode bagiannya. Nah, jadi memaksa seperti itu. Dan memang seperti itu aplikasi itu, bukan memaksa tapi ada aturannya. Maka saya bisa menggunakan yang paling gampang adalah pengulangan while. Kenapa? Karena while punya alasan tertentu. Jadi while, karena while itu di sini cuma satu blok, mudah untuk pengecekan. Tapi kalau menggunakan konsep for, mana ya? For, ada for in, satu lagi for. Lah, loop for, itu ada beberapa blok yang membuat mungkin sebagian kalian membingungkan nanti jadinya. Jadi saya menggunakan while saja. Bagaimana implementasinya? Tengok, lihat seperti ini.
ini, ada ini, tanya. Oke, saya membuat di sini untuk validasinya ya. Untuk validasinya berarti saya menggunakan while. Jika nama to upper case masih kosong, atau saya bisa buat nggak buat is empty. Oke, ada is empty. Maka munculkan ini lagi. Oke. Jadi saya buat validasi begini. Ketika ini kosong ya, ini kan ditulis muncul nih. Kemudian kalian nggak ngisi, kan disimpan sama nama lapor ke sini. Namanya masih kosong, keluarkan ini lagi. Kita lihat dulu, mudah-mudahan berhasil. Nama Fatah. Kok kenapa saya tulis? Oke, coba saya jalanin lagi ya. Saya kosong. Bilang, masukkan nama pegawai. Oke, masukkan nama pegawai, masukkan nama pegawai. Karena masih kosong. Ketika saya tulisnya Farah, berhenti dia dan melanjutkan. Nah, dengan adanya ini kalian bisa menambahkan untuk yang lainnya, guys. Jadi validasi juga berfungsi juga gitu kan. While ini saya copy aja ya. Saya copy. Ini seharusnya kode. Dan ini namanya kode bagian. Biar lurus. Ya udah, biarin aja. Nggak lurus nggak apa-apa. Kode. Oke, untuk golongan. Sekarang giliran golongan untuk membuat validasi. Golongan. Ini kita disuruh untuk memasukkan golongan. Dan di sini ada golongan. Validasi untuk masing-masing penginputan sudah. Sekarang tinggal giliran validasi untuk yes dan no. Jadi kita di sini harus memaksa. Di sini kita memaksa bahwasannya kalian kalau ada isian itu ditulislah gitu. Ya, kalau ada isian itu dipilih gitu. Dipilih, ditulis. Oke. Dan saya buat lagi. Oke, mungkin seperti ini. Saya tuh coba jalanin dulu. Masukkan namanya adalah Fatah. Lupa kode bagiannya ADM, golongan lupa, golongannya B. Nah, untuk mengatur lurusnya ini nanti kalian bisa sempurnakan sendiri ya. Oke, lupa, no. Oke, kelihatan sedikit sempurna gitu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas dalam video ini dan terima kasih, sampai jumpa.